Bab 1031, Duduk dan Tunggu. Di kota Jiangbei, saat pagi menjelang, seluruh kota menjadi sunyi. Bahkan para Nightbird yang paling cakap pun tertidur pada saat ini. Di sekelilingnya gelap gulita, dan itu adalah waktu paling gelap dalam sehari. Bayangan hitam, seperti hantu, muncul di depan Villa Ouyang-jing. Bayangan itu mengenakan setelan malam hitam dan membawa pedang Jepang di punggungnya. Dia memeriksa sekeliling dan tidak menemukan gerakan, lalu merunduk ke dalam gedung. Pengunjungnya adalah Liu Ping, yang bergegas ke kota Jiangbei semalaman dengan tujuan membawa saudara perempuan Ye Bufan, Ouyang-jing. Sebagai master tingkat surga, dia berjalan tanpa mengeluarkan suara apapun, dan iblis itu datang ke kamar tidur Ouyang-jing seperti hantu. Dia dengan lembut membuka pintu dan melangkah masuk. Dia awalnya ingin membuat Ouyang-jing pingsan dan langsung membawanya pergi. Namun setelah memasuki pintu, tidak ada jejak Ouyang-jing sama sekali. Sebaliknya, seorang pria bule jangkung berdiri di tengah ruangan dengan tangan di belakang punggung. Ekspresi Liu Ping tiba-tiba berubah, "Siapa kamu?" Rudolf terkekeh, "Tidak penting siapa saya, yang penting saya tahu siapa Anda, ninja tingkat surga Jepang Liu Sengjingping." "Kamu tahu itu?" Liu Sengjingping cukup terkejut. Identitasnya ketika dia datang ke Tiongkok kali ini sepenuhnya dirahasiakan, dan namanya bahkan diubah menjadi Liu Ping. Belum lagi Rudolf, bahkan Gou Yuanhua pun tidak mengetahui identitas aslinya. Sederhana sekali. Tidak ada yang bisa disembunyikan dari bos kami. Rudolf tertawa dan berkata, "Apakah menurut Anda kedatangan Anda di Jiangbei sangat rahasia?" "Faktanya, bos kami telah tiba dan meminta saya untuk menunggu di sini. Dalam bahasa Mandarin levelku meningkat dengan sangat cepat sehingga aku bahkan mengetahui ungkapan, tunggu kelinci." Ternyata Ye Bufan sudah lama menduga bahwa Gou Yuanhua, seorang penjahat kotor, kemungkinan besar akan menyerang orang-orang di sekitarnya, dan target yang paling cocok tidak diragukan lagi adalah Ouyang-jing. Ketika Liu Yun dikirim untuk mengikuti Liu Ping, Rudolf diminta untuk memimpin orang-orang ke kota Jiangbei selangkah lebih maju. Hati Yagiu Jingping tiba-tiba tenggelam ke dasar. Karena pihak lain telah bersiap, misi ini ditakdirkan untuk gagal. Dan melihat aura kuat yang ditampilkan oleh Rudolf, tingkat kultivasinya sama sekali tidak kalah dengan miliknya. Dia juga orang yang sangat tegas. Awalnya dia hanya menggunakan uang untuk melakukan sesuatu demi orang lain, jadi tidak perlu membuang nyawanya di sini. Memikirkan hal ini, Yagiu Jingping berbalik dan pergi. Tapi Rudolf sudah bersiap, dan dia akan melepaskannya apapun yang terjadi. Dengan suara keras merobek udara, tinju sebesar kaserolet tiba-tiba mengenai wajahnya. Yagiu Jingping tidak punya pilihan selain meninjunya ke depan, dan kedua tinjunya bertabrakan dengan keras. Mendengar suara gemuruh, seluruh tubuhnya terlempar seperti bola meriam, dan dia menghantam dinding di belakangnya dengan keras. Kemudian tenggorokannya terasa manis dan dia mengeluarkan seteguk darah yang besar. Tingkat surga tengah. Ekspresi Yagiu Sengjingping berubah drastis. Tingkat kultivasi lawan jauh lebih tinggi dari yang dia prediksi. "Hahaha, kamu benar. Bos baru-baru ini membantuku meningkatkan kultivasiku. Aku hanya ingin berlatih denganmu hari ini." Rudolf tampak bersemangat. Setelah kembali ke ibu kota kekaisaran, Ye Bufan memberinya pil, dan dia akan melakukannya. Levelnya telah mencapai tingkat tengah surga, dan hari ini adalah pertama kalinya dia secara resmi bertarung dengan seseorang. Itu bos sialan itu lagi. Pada saat ini, Yagiu Jingping sangat takut pada pemuda itu. Dia bijaksana dan mengendalikan segalanya. Lupakan saja seperti ini, Anda dapat dengan santai membantu master tingkat surga meningkatkan kultivasinya. Rudolf sudah berada di tingkat tengah surga, jadi tingkat kultivasi seperti apa yang akan dimiliki Ye Bufan? Seperti kata pepatah, memikirkannya itu menakutkan. Saat ini, dia berkeringat dingin. Sayangnya Rudolf tidak memberinya kesempatan untuk terkejut, dan meninjunya lagi. Yagiu Jingping mengertakkan gigi. Ada perbedaan level dalam kultivasi mereka berdua, dan mereka baru saja menderita beberapa luka dalam. Benar-benar mustahil untuk bertarung secara langsung, jadi saya hanya bisa menggunakan teknik tubuh ringan secara ekstrim dan merunduk ke samping untuk menghindari pukulan. "Wah, kamu masih ingin lari?"
Meskipun Rudolf bertubuh tinggi, gerakannya sangat cepat, dan dia mengikutinya dengan selusin pukulan. Ruang di ruangan itu sangat kecil sehingga Yagi Usehei tidak punya pilihan selain mencabut pedang Jepang dan menebas tangan Rudolf. Menghadapi pedang tebasan, Rudolf tidak berniat mengelak, dan kecepatan tinjunya meningkat sedikit, dan dia memukulnya dengan keras. Retak, tinju Rudolf dipenuhi dengan energi pelindung tubuh, dan dia meninju pedang Jepang itu menjadi dua. Memanfaatkan kejutan balasan dari pukulan ini, Yagi Jingping langsung terbang menuju jendela di belakangnya. Ternyata dia tahu bahwa dia bukan tandingan Rudolf, jadi dia sudah merencanakan rute pelariannya, menabrak jendela dan terbang keluar. Setelah dia keluar, dia menghela nafas lega. Itu terlalu berbahaya. Dia telah mencoba yang terbaik. Jika dia terus bertarung, dia mungkin tidak akan bisa menangkap satupun gerakan Rudolf. Tapi saat dia rileks, tinju besar lainnya menghantamnya. Wah, tidak mudah untuk melarikan diri. Badis sudah lama menunggu di sini dan meninju dadanya dengan keras. Dihadapkan pada pukulan yang kuat dan berat, Yagi Ushizuhei tidak memiliki kemampuan untuk melawan dan terlempar ke belakang seperti karung pasir. Kemudian dia terkejut saat mengetahui Rudolf melompat keluar ruangan dan meninjunya lagi. Boom! Rudolf dan Badis seperti bermain bola, meninju ke kiri dan ke kanan, dan dalam sekejap, mereka meninju Yagi Usehei 7 atau 8 kali. Keduanya berkultivasi tingkat surga. Yagi Useng Jingping tidak tahan. Setelah beberapa pukulan, darah muncrat dan dia mati. Bah, jika kamu berani memusuhi bosmu dengan kemampuan sekecil itu, kamu hanya mencari kematian. Rudolf meraih tubuh Yagi Usehei dan menghilang ke dalam malam dalam sekejap. Tak jauh dari jalan raya, sebuah kendaraan off-road terparkir dengan tenang. Ada beberapa orang yang duduk di dalam mobil yang diutus oleh Gou Yuanhua. Menurut rencana Yagi Jingping, orang-orang tersebut diminta menunggu di sini. Dia bertanggung jawab untuk membawa orang-orang keluar, masuk ke dalam mobil dan segera pergi. Beberapa orang menunggu dengan sabar, dan tiba-tiba terdengar ledakan keras, dan sesosok tubuh berlumuran darah menghantam jendela mobil. Ah! Beberapa orang langsung ketakutan. Yagi Useng Jingping selalu menjadi keberadaan yang tak terduga di mata mereka, tetapi mereka tidak menyangka bahwa dia akan mati setelah tiba di Jiangbei. Orang-orang ini menyadari ada sesuatu yang tidak beres dan hendak melarikan diri ketika kaki besar Rudolf jatuh dari langit dan menendang kendaraan off-road tersebut hingga rata. Di ibu kota kekaisaran, di kantor Presiden Grup Yuanhua, Gou Yuanhua menghancurkan komputer. Kemarahan di hatinya sedikit mereda. Dia menjadi tenang, mengeluarkan ponselnya dan mulai menghubungi nomor Liu Ping. Meski rencana ini gagal, selama dia menangkap adik Ye Bufan, dia masih punya kesempatan untuk berdiri. Tapi setelah menelepon dalam waktu lama, dia tidak bisa tersambung. Dia memanggil beberapa bawahannya satu demi satu, tapi tetap tidak bisa tersambung. Apa yang terjadi? Apakah sesuatu yang tidak terduga terjadi? Gou Yuanhua memiliki firasat buruk di hatinya. Tapi kemudian dia menggelengkan kepalanya. Dia telah melihat kengerian Liu Ping dengan matanya sendiri, jadi dia seharusnya baik-baik saja. Saat ini, ponsel yang baru saja dia lempar berdering, dan itu adalah nomor telepon yang sama sekali tidak dikenalnya. Setelah menekan tombol jawab, terdengar suara dingin dari telepon, tidak perlu menunggu, orang yang Anda kirim semuanya mati. Bab 1032 Farmasi Malaikat. Kamu, apakah kamu Ye Bufan? Gou Yuanhua menebak siapa yang ada di seberang telepon dan berkata dengan ekspresi ngeri, kamu membunuh mereka. Ketakutan. Dia tidak peduli dengan hidup atau mati Liu Ping, tapi jika Bufan bisa dengan mudah membunuh Liu Ping, maka keselamatannya sendiri tidak akan terjamin. Seolah merasakan pikirannya, Ye Bufan berkata, jangan gugup, aku tidak akan membunuhmu sampai aku menghancurkan grup Yuanhua. Gou Yuanhua melihat ponsel di tangannya dan menghela nafas lega, lalu ekspresi garang muncul di wajahnya. Jika Anda ingin menjatuhkan grup Yuanhua, Anda harus menunggu kematian. Dia tahu betul bahwa grup Yuanhua tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Meski asetnya hanya 100 miliar, ia memiliki pendukung besar di belakangnya. Pada saat ini, layar di belakangnya menyala,
dan wajah besar berminyak pria gemuk itu muncul di layar. Bagaimana kabarnya, bos? Ada yang berubah. Gou Yuanhua segera menunjukkan senyuman tersanjung dan menceritakan kisahnya dengan singkat dan padat. Jadi, kamu gagal lagi. Pria gemuk besar itu tiba-tiba terlihat marah. Gou Yuanhua berkata dengan cepat, bos, jangan marah. Sebenarnya, saya tidak bisa disalahkan atas masalah ini. Rencana awalnya sangat hati-hati, tapi saya tidak menyangka Ye Bufan memiliki master di sana, dan bahkan Liu Ping dibunuh olehnya. Petik 2. Sampah, sangat sedikit. Kamu bahkan tidak bisa menangani masalah sepele, kenapa aku menahanmu di sini? Kemarahan di wajah pria gemuk besar itu menjadi semakin intens. Melihat tuannya benar-benar marah, Gou Yuanhua buru-buru berkata, bos, dengarkan aku, kita masih punya kesempatan. Pria gendut itu menarik napas dalam-dalam dan menahan amarah di dalam hatinya, kalau begitu katakan padaku, peluang apa yang ada orang ini memiliki beberapa aset sekarang. Saya kira dia ingin menyerang kita di pasar saham keuangan. Ini bosnya, Ye Bufan baru saja menelepon saya dan mengatakan dia ingin menjatuhkan grup Yuanhua. Tanya pria gemuk besar itu. Bos, ini kesempatan bagus. Coba pikirkan, pria bernama Ye itu hanya tahu tentang grup Yuanhua, tapi dia tidak tahu bahwa kamu ada di belakangku. Jika dia ingin menyerangku, dia hanya akan mengumpulkan 100 miliar dolar. Dana paling banyak. Pada saat itu, jika Anda tiba-tiba mengambil tindakan, mengejutkannya dan menghabiskan semua uangnya, kami akan menghasilkan banyak uang. Meskipun kami tidak menghasilkan banyak uang dengan memonopoli seluruh pasar obat-obatan Tiongkok, kami masih dapat menghasilkan banyak uang. Jika Ye Bufan bangkrut, kami akan menghancurkan farmasi Longteng secara terselubung. Ketika reputasinya hancur dan tidak berharga, tidak ada yang akan bekerja untuknya, sehingga kami dapat menghancurkannya lebih lanjut. Pengobatan tradisional Tiongkok telah mengambil alih farmasi Tiongkok pasar. Petik 2. Gou Yuanhua, selain menyanjung orang lain, juga memiliki beberapa keterampilan nyata dan berbicara dengan fasih dan fasih. Ya, pria gemuk bertubuh besar itu mengangguk berulang kali pada apa yang dia katakan. Ya, ini caranya. Maka kamu harus memanfaatkan waktu untuk mempersiapkan tantangan. Saya juga perlu menyiapkan dana terlebih dahulu setelah video call berakhir. Pria besar layar menjadi gelap. Gou Yuanhua menghela nafas lega, dan kemudian berteriak dengan wajah galak, Ye Bufan, jika kamu berani berperang finansial denganku, aku akan membunuhmu tanpa tempat pemakaman. Ruangan grup Baikao, Ye Bufan dan Suru Yue, An Yimo dan yang lainnya berkumpul untuk rapat. Yang berbeda dengan dulu, saat ini ada lagi Sima Wei dan Dong Fang Huizong. Ye Bufan duduk di tengah dan berkata, masalahnya telah diklarifikasi. Jiang Shaotian dihasut oleh Gou Yuanhua. Orang yang benar-benar ingin menyerang kita adalah grup Yuanhua. Mari kita bahas sekarang apa yang harus dilakukan selanjutnya. Qin Cucu berkata, sekarang kita memiliki cukup bukti. Mengapa kita tidak melaporkannya kepada pejabat dan menangani masalah ini melalui pejabat tersebut? Jika tidak ada yang lain, fakta bahwa Gou Yuanhua membunuh Jiang Shaotian sudah cukup untuk memenjarakannya. Petik 2. Ye Bufan menggelengkan kepalanya, bukti yang kami miliki masuk akal, tetapi masih banyak yang harus diinginkan setelah memasuki proses hukum. Meskipun video pembunuhan Jiang Shaotian membuktikan bahwa Gou Yuanhua berada di baliknya, itu hanya pernyataan sepihak. Jika Gou Yuanhua ikut campur, dia dapat sepenuhnya menyangkalnya dan mengatakan bahwa seseorang sedang menjebaknya. Petik 2. Tidak perlu bersusah payah. Saya bisa pergi dan memenggal kepala Gou Yuanhua itu. Yang berbicara adalah Dong Fang Huizong, yang selalu berperilaku dengan caranya sendiri. Sederhana dan kasar, dan pasti memiliki kekuatan. Yang harus kita hadapi sekarang adalah seluruh grup Yuanhua, bukan hanya Gou Yuanhua. Ye Bufan berkata kepada Sima Wei, tolong perkenalkan situasi grup Yuanhua kepada semua orang. Mulai kemarin, saya fokus pada grup Yuanhua yang melakukan penyelidikan dan menemukan bahwa itu tidak sesederhana kelihatannya. Meskipun Gou Yuanhua adalah ketua grup Yuanhua, dia tidak memiliki terlalu banyak saham, hanya 10%,
dan 90% saham lainnya dimiliki oleh grup Yuanhua tangan beberapa pemegang saham utama. Di belakang orang-orang ini adalah Angel Pharmaceutical, grup farmasi terbesar di negara M. Bahkan, Gou Yuanhua sendiri sepenuhnya dikendalikan oleh Angel Pharmaceutical. Mereka akan segera mengirim orang lain untuk mengambil alih grup Yuanhua, yang tidak akan berdampak banyak. Mendengar apa yang dia katakan, yang lain cukup terkejut. Bahkan Su Ruyue tidak menyangka bahwa grup Yuanhua akan terpengaruh. Ada banyak sekali rahasia tersembunyi di balik grup kimia. Sima Wei melanjutkan, semua orang pasti sangat penasaran mengapa grup Yuanhua sering menyerang industri pengobatan tradisional Tiongkok di Tiongkok selama bertahun-tahun. Akuisisi yang bisa diperoleh, penindasan yang bisa ditekan, dan aneksasi yang bisa dilakukan dianeksasi semuanya dipesan oleh Angel Group. Jika industri pengobatan tradisional Tiongkok benar-benar terbunuh, industri pengobatan barat yang dikendalikan oleh Angel Group akan mendapat untung besar. Petik 2. Dongfang Huizong mengerutkan kening, saya tidak begitu mengerti ini. Sekarang Cina tradisional Huaxia obat-obatan sedang berjuang, dan pangsa pasarnya tampaknya sangat rendah. Ini tidak besar, dan tidak ada bandingannya dengan pengobatan barat. Dalam hal ini, seharusnya tidak berdampak banyak pada mereka. Apakah perlu menggunakan kekuatan seperti itu untuk menekannya? Saya bisa menjelaskan ini. Kali ini Su yang berbicara. Ruyue, dia bertanggung jawab atas grup Su dan terlibat dalam industri farmasi. Dia memiliki pemahaman yang lebih menyeluruh dan memiliki lebih banyak suara dalam aspek ini daripada Sima Wei. Saya tidak tahu apakah Anda masih ingat industri film saat itu. Kodak di negara M dan Fujifilm di negara anjing besar menguasai hampir 90% industri film global. Tapi hanya di China, harga jualnya tidak tinggi, bahkan lebih tinggi dari di negara kita sendiri. Harganya malah lebih murah, kenapa? Tentu bukan karena mereka berhati lembut, tapi karena kita punya perusahaan film dalam negeri di China, Lucai. Yang tidak sebagus Kodak dan Fuji dari segi reputasi dan kualitas produk. Banyak orang bahkan tidak mengetahui hal ini. Merek, namun, justru karena keberadaannya, kedua perusahaan ini berhati-hati untuk memonopoli pasar sepenuhnya, sehingga mereka tidak berani menaikkan harga secara sembarangan. Justru karena keberadaan pengobatan tradisional Tiongkok maka para kapitalis di Barat tidak berani menyerang kita dengan tidak hati-hati. Setelah pengobatan Tiongkok benar-benar dihilangkan, kita akan menjadi domba yang harus disembelih, dan kekuatan harga semua obat-obatan akan sepenuhnya berada di tangan orang lain. Orang tidak harus membeli pakaian yang indah atau tinggal di rumah yang besar. Anda tidak boleh berhenti minum obat ketika Anda sakit. Sehingga mereka dapat menggunakan kekuatan harga mereka untuk menjarah kekayaan kita secara tidak bermoral dan menjualnya sebanyak yang mereka mau. Bab 1033 triliun dana. Saya tidak menyangka industri farmasi begitu dalam. Wang Suening tampak terkejut. Izinkan saya memberi Anda contoh lain, dan itu akan mudah untuk dipahami. Su Ruyue menambahkan, semua orang pernah mendengar tentang Gelefek, obat ajaib untuk leukemia. Obat ini dijual sangat murah di negara mereka sendiri, tetapi harganya mahal, kami di China. Dijual, satu pil berharga ratusan. Jika seorang pasien leukemia mengandalkan Gelefek untuk mempertahankan hidupnya, biayanya setidaknya ratusan ribu setahun. Hanyalah sebuah harga. Di pasar penghisap darah, alasan mengapa mereka berani menetapkan harga dengan tidak hati-hati adalah karena pengobatan tradisional Tiongkok kita tidak memiliki obat pesaing. Petik 2. Qin Cucu berkata, saya mengerti, jika pengobatan tradisional Tiongkok hilang sama sekali, maka semua obat yang kita gunakan akan menjadi Gelefek, kekuatan harga semua obat akan jatuh ke tangan Barat. Pada saat itu, yang jadi masalah bukan pangsa pasarnya, tapi harga obat apapun akan sangat mahal bekerja keras untuk menghasilkan uang di industri lain, tetapi pada akhirnya, semua kekayaan ini akan diperoleh melalui narkoba. Metodenya telah mengalir ke tangan orang Barat. Sima Wei mengangguk, iya, inilah kebenarannya tujuan yang ingin dicapai oleh Angel Pharmaceuticals. Di permukaan, ini adalah persaingan industri dan penghapusan industri obat tradisional Tiongkok. Intinya, mereka ingin menjarah kekayaan orang Tionghoa perantauan kita dengan tidak hati-hati waktu.
Seluruh grup Yuanhua adalah perusahaan pengkhianat yang mereka dukung, dan tujuan mereka adalah menyerang pengobatan Tiongkok kita. Wang Xuening berkata, kalau begitu, apa yang harus kita lakukan? Dongfang Huizong berkata, bagaimanapun, ayo pergi ke negara M dan kalahkan markas malaikat. Ye Bufan memutar matanya ke arahnya, bisakah kamu mengurangi kekerasan? Bagaimana kamu tahu cara membunuh mereka? Dongfang Huizong mendengus, menurutmu apa yang harus kita lakukan? Ye Bufan berkata, hisap semua darah mereka dan bunuh grup Yuanhua dan Angel Pharmaceutical. Untuk menjarah kekayaan Tiongkok kita. Lalu kita akan menggunakan taktik kita untuk mencuri semua uang mereka. Suru Yue berkata sambil berpikir, maksudmu memulai perang finansial? Ye Bufan mengangguk, tidak. Ya, saya sudah menelepon Gou Yuanhua, yang bisa dianggap sebagai tantangan. Dia pasti sudah mulai mengumpulkan dana. Namun tampaknya tidak mudah untuk melakukan perang finansial dengan Angel Group, Sima Wei berkata, menurut penyelidikan saya. Hasilnya, selain aset Yuanhua Group yang ratusan miliar, skala Angel Group bahkan lebih besar. Bab ini belum selesai, silakan buka halamannya. Mencapai 1 triliun, dan likuiditas yang dapat digunakan dalam waktu singkat dapat mencapai 300 miliar, 500 miliar koin Huaxia. Belum lagi, mereka memiliki pengaruh yang sangat kuat di barat dan mungkin dapat menghubungi perusahaan dana lain untuk menyerang kita bersama-sama. Dalam hal ini, tampaknya tidak mudah bagi kita untuk menang melalui perang finansial, mungkin mereka akan menggigit Anda dengan keras. Angel Group adalah grup internasional yang besar. Ini adalah keuntungan mereka, tetapi juga kerugian mereka. Ye Bufan berkata, seberapa kuat grup malaikat? Sangat mudah untuk mengetahuinya, tetapi mereka tidak mengetahui kekuatan kita sekarang. Seperti kata pepatah, mengetahui diri sendiri dan musuh tidak akan pernah mengalahkan Anda. Kami sekarang tahu kekuatan mereka, tetapi saya tidak tahu berapa banyak uang yang bisa saya keluarkan untuk melawan Zheng Huayang di Pulau Hong Kong. Gou Yuanhua hari ini seharusnya tahu tentang hubunganku dengan grup Su, grup Hongmeng, dan keluarga Changsun, tapi tidak banyak lagi, dan ini hanya sebagian dari kekuatanku. Pada titik ini, dia memandang Suru Yue, hitunglah, jika kita melakukan perang finansial dengan seluruh kekuatan kita, berapa banyak dana yang dapat kita gunakan sekarang? Petik 2. Oke, biarkan saya menghitungnya. Suru Yue mulai menghitung, sekarang keluarga Su kita telah sepenuhnya terintegrasi. Kita dapat menghasilkan likuiditas hampir 80 miliar, dan grup Hongmeng memiliki jumlah yang hampir sama. Selain itu, keempatnya, keluarga besar di ibu kota kekaisaran, Hong Kong keluarga Dao Zheng, grup Gao, dan dana Lizi, digabungkan, ya Tuhan, mereka memiliki dana hampir 1 triliun. Bahkan dia terkejut ketika mengatakan ini, dana 1 triliun. Sungguh suatu keberuntungan. Jika semua dibawa ke pasar keuangan pasti akan menimbulkan badai berdarah. Yang lain juga kaget. Mereka tidak menyangka dana sebesar itu bisa digunakan. Ye Bufan berkata, sebenarnya, ini hanya permukaannya. Begitu kita menyebarkan berita tentang perang finansial, keluarga kelas 2 dan 3 di seluruh ibu kota kekaisaran akan ikut bergabung dalam perang, dan skala dana mungkin akan ikut serta, jauh melebihi 1 triliun. Apa yang dia katakan adalah fakta. Dengan pengaruhnya saat ini di ibu kota kekaisaran, begitu dia mengeluarkan panggilan, semua keluarga bangsawan besar dan kecil pasti akan berbondong-bondong mendatanginya. Terlebih lagi, mereka dengan suara bulat menargetkan dunia luar, mengambil tindakan terhadap perusahaan grup barat, dan setelah menang, mereka juga bisa mendapatkan kekayaan dalam jumlah besar. Tidak ada yang akan menolak ini. Bab ini belum selesai, silakan balik halamannya. Hal yang bagus. Suru Yue berkata, jika ini masalahnya, kami 90% yakin akan memenangkan perang finansial ini. Dongfang Huizong mengerutkan bibirnya, ini sangat hidup. Mengapa hanya 90% dan sisanya 10%? Angel Pharmaceuticals adalah, lagi pula, konglomerat besar di barat dengan pengaruh besar. Kemampuan mereka untuk mengumpulkan dana mungkin melebihi imajinasi kita. Begitu perang finansial sebesar itu dimulai,
banyak situasi yang tidak diketahui mungkin terjadi dan mungkin tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya. Suru Yue masih sangat berhati-hati dan tidak terbawa oleh dana 1 triliun. Saat ini, ponsel Ye Bufan berdering. Dia meliriknya dan melihat bahwa itu adalah Howard, Dewa Kematian. Telepon terhubung, dan suara Howard terdengar di sana. Tuan, baru saja babi gemuk Cantona dari Angel Pharmaceuticals menghubungi orang yang bertanggung jawab atas Li Zifan, dan ingin menyerang dana Tiongkok bersama-sama. Agen saya tidak berani menyetujui secara langsung, bertanya kepada saya apakah saya bisa, saya ingin meminta pendapat pemiliknya. Jika dia mengatakannya sebelumnya, Howard akan setuju tanpa ragu-ragu. Bagaimanapun, ini adalah peluang bagus untuk menghasilkan uang. Tapi sekarang Ye Bufan adalah orang Tionghoa, dia tidak berani bertindak gegabah. Jika dia membuat marah tuannya, itu akan mendapat masalah. Apakah Angel Pharmaceuticals datang kepadamu? Akulah yang ingin mereka tangani. Ah! Howard berseru, bajingan Cantona ini berani tidak menghormati pemiliknya. Apakah kamu ingin aku pergi dan membunuhnya segera? Senyuman muncul di wajah Ye Bufan. Ini hanyalah jebakan legendaris yang dibuat sendiri. Tidak, minta saja agen Anda untuk menyetujuinya secara langsung. Ini, Tuan, tolong jangan marah. Saya benar-benar tidak tahu Andalah yang ingin mereka hadapi. Saya akan segera menolaknya. Howard berpikir Yebu setiap kali dia marah, dia akan langsung menjadi ketakutan. Bukan itu yang saya maksud. Yu Li Zifan berjanji untuk bekerja sama dalam tindakan mereka, dan kemudian berbalik melawan Anda pada saat kritis. Bekerja sama dengan saya untuk mengalahkan Angel Pharmaceutical sepenuhnya. Apakah Anda mengerti? Saya mengerti, Guru, dan saya akan melakukannya segera jalankan perintahmu. Howard menghela napas lega dan menutup telepon. Ye Bufan tersenyum tipis dan memandang Suru Yue, sekarang, seberapa yakin kita? 100%. Suru Yue penuh percaya diri kali ini. Anak buahnya telah memasang bom besar di kubu lawan kalau tidak bisa menang 100%, percuma saja. Bab 1034, pergi ke arah yang berlawanan. Seorang Yimo berkata, saya tiba-tiba mendapat ide. Jika kita memenangkan perang finansial ini, kita bisa langsung mengakuisisi industri Angel Pharmaceutical, dan kemudian memasuki barat. Bukankah Angel Pharmaceutical akan merampok pasar industri farmasi China? Sebaliknya, kita akan melakukannya. Jalannya yang harus dilakukan adalah membawa pengobatan Tiongkok ke barat. Dan industri-industri yang diperoleh ini adalah batu loncatan kita ke barat, yang setara dengan penghalang bagi kita untuk memasuki barat, dan perlahan-lahan kita akan memperluas hasilnya di masa depan. Pikir Ye Bufan untuk beberapa saat. Dia segera mengangguk dan berkata, ini metode yang bagus. Ngomong-ngomong, kami juga telah mengakuisisi Yuanhua Group. Ini adalah peluang bagus untuk mengembangkan pengobatan tradisional Tiongkok. Metode ini bagus, tapi ada juga beberapa masalah lain yang harus diselesaikan. Suru Yue berkata, kami kali ini, triliunan dolar dikumpulkan untuk berperang dalam perang finansial, dan hasilnya akan didistribusikan kepada semua orang setelah perang. Jika industri Yuanhua Group dan Tianqi Pharmaceutical adalah untuk diperoleh, sejumlah besar dana pasti akan terisi, dan keuntungannya tidak akan dibagikan pada saat itu. Tiba-tiba saya mendapat ide Anda dapat mendirikan perusahaan investasi dan membiarkan semua orang menghitung dana dan keuntungan yang diperoleh sebagai modal ekuitas dan menjadi saham asli semua orang. Dengan cara ini, semua masalah dapat diselesaikan secara adil dan nyaman. Kami mengontrol industri yang baru diakuisisi. Idenya bagus, tetapi pendirian perusahaan telah ditunda perang dan kalahkan sepenuhnya Angel Pharmaceutical dan Yuanhua Group. Suru Yue mengangguk, jangan khawatir, kita pasti menang kali ini. Saat pasar keuangan dan saham dibuka besok, kita pasti akan mengalahkan mereka. Kemudian semua orang sibuk dengan gugup. Masih banyak hal yang harus dilakukan dalam perang finansial berskala besar. Meringkas dan mengalokasikan dana saja sudah merupakan proyek besar. Keesokan paginya, di kantor Presiden Grup Yuanhua, wajah gemuk Cantona kembali muncul di layar lebar di dinding. Gou Yuanhua berkata dengan tatapan menyanjung, bos, pasar saham akan segera dibuka. Bagaimana penggalangan dana kita? Ini sangat mencukupi.
Saya telah mengumpulkan dana total 500 miliar, dan saya juga telah menyapanya Li Zifan. Kuncinya saat itu, mereka juga bisa menyuntik 200 miliar. Ada senyuman langka di wajah gemuknya. Dia seorang kapitalis, dan yang paling dia pedulikan adalah menghasilkan uang, dan ada peluang besar untuk itu, menghasilkan uang di depannya. Ya Tuhan, dana 700 miliar, bos, bukankah agak merepotkan menggunakan begitu banyak uang untuk berurusan dengan Ye Bufan yang kecil? Dan hanya cacat dari grup Yuanhua yang tidak dapat menangani dana sebesar itu. Gou Yuanhua benar-benar terkejut. Jumlah uang ini tidak jauh dari jumlah total dana pada krisis keuangan sebelumnya. Apa yang kamu tahu? Kita harus berurusan tidak hanya dengan Ye Bufan saja, tetapi juga keluarga Changsun, grup Hongmeng, dan grup Su di belakangnya. Jika kita hanya mengalahkan satu Ye Bufan, orang lain akan segera menyuntikkan dana ke Tenglong Pharmaceutical. Itu tidak akan runtuh. Kita harus mengalahkan kekuatan di belakangnya untuk mencapai tujuan akhir kita. Bosnya masih pintar. Gou Yuanhua mengacungkan jempol dan menyanjungnya. Cantona melanjutkan, saya telah meminta para profesional untuk membuat perhitungan, dan dana yang dapat dikumpulkan oleh ketiga perusahaan ini dapat mencapai hingga 300 miliar. Ada pepatah lama di Tiongkok bahwa Anda tidak boleh berperang tanpa persiapan, dan saya telah menyiapkan penuh 7.000 miliar, jadi kemenangan ini harus menjadi milikku. Dia benar-benar menganggapnya sangat serius kali ini dan menggunakan seluruh kekuatannya. Dana 500 miliar itu hampir mengosongkan seluruh aset Angel Pharmaceutical. Ying Ming, bosnya sangat bijaksana. Setelah pertempuran ini, Longteng Pharmaceutical akan menjadi milik kita, dan Ye Bufan akan kalah. Kali ini Gou Yuanhua mengangkat kedua jempolnya. Kerja keras. Jika kali ini berhasil, kamu akan sangat diperlukan. Cantona mengeluarkan cek kosong dan mematikan video call. Segera waktu menunjukkan pukul 8.30 pagi, dan Ye Bufan menetapkan lokasi pertempuran di Aula Operasi Grup Su. 30 pedagang terbaik yang ditransfer dari berbagai perusahaan semuanya sudah siap dan akan menunggu perintah terpadu di sini. Di ruang konferensi kecil, sekelompok wanitanya duduk bersama lagi untuk pertemuan sebelum perang. Lu Bengxia bergegas ke ibu kota kekaisaran semalaman untuk membantu Suru Yue dalam menghadapi pertempuran finansial ini. Semua orang mendiskusikan beberapa detail lebih lanjut, dan akhirnya Suru Yue berkata, kali ini kami memiliki dua tujuan utama. Pertama, untuk mendapatkan keuntungan. Kedua, dan yang paling penting, untuk mendapatkan semua dana dari Yuanhua Group dan Angel Pharmaceutical Trap mereka, dan kemudian sepenuhnya mengganggu rantai modal mereka. Begitu modal mereka rusak, mereka akan segera menjual aset mereka, sebaiknya dengan menggadaikan ekuitas keuangan di bank. Pada saat itu kami akan dapat menyelesaikan akuisisi cepat. Petik 2. Ini adalah strategi keseluruhan, dikonfirmasi. Hanya strategi dapat memperjelas bagaimana cara beroperasi selanjutnya. Semua orang mengangguk setuju. Segera, pasar keuangan dan saham dibuka, dan perang tanpa asap dimulai secara diam-diam. Dalam 2 jam pertama, seluruh pasar saham tampak tenang. Kedua belah pihak saling menyadari keberadaan satu sama lain, namun tidak ada yang mengambil tindakan terlalu drastis. Yang paling banyak dilakukan semua orang saat ini adalah menyuntikkan dana yang telah mereka siapkan ke pasar saham secepat mungkin. Ruang konferensi kecil menjadi markas tempur sementara, dan Lu Bengxia terus mengoperasikan komputer, memeriksa data kelompok demi kelompok. Saudari Ru Yue, pihak lain telah menyuntikkan dana dalam jumlah besar, tidak hanya saham grup Yuanhua, tetapi juga 3 perusahaan tercatat di bawah grup Hongmeng, grup Su, dan keluarga Changsun. Dananya berapa? Lu Bengxia menjawab, perkiraan awal seharusnya sekitar 700 miliar. Ye Bufan tersenyum sedikit, sepertinya tebakan kami sebelumnya masih akurat. Jumlah maksimum dana yang dapat dimobilisasi oleh Angel Pharmaceutical adalah 500 miliar, ditambah lisi. Dana 200 miliar adalah jumlah ini. Seorang Yimo berkata, sepertinya ambisi pihak lain tidak kecil. Mereka ingin memakan industri grup Hongmeng, grup Su, dan keluarga Changsun. Ye Bufan mengangguk, sepertinya Angel Pharmaceutical telah melakukan banyak pekerjaan. Ketika mereka melihat hubungan saya dengan perusahaan-perusahaan ini,
mereka memutuskan untuk menangkap semuanya. Wang Xuening berkata, sayang sekali mereka tahu terlalu sedikit dan tidak tahu. Saya tidak tahu kekuatan penuh Anda. Tapi, tidak apa-apa, jika tidak, hanya satu grup Yuanhua yang tidak mampu membeli begitu banyak uang. Jadi jangan berpikir untuk pergi. Su Ruyue bertanya, berapa banyak uang yang telah kita investasikan? Jawab Lu Bengxia. Cepat dan investasikan sisa dana 300 miliar. Tunggu sebentar. Ye Bufan tiba-tiba mengangkat tangannya untuk menghentikan Lu Bengxia dan Su Ruyue. Su Ruyue menghentikan apa yang dia lakukan. Ada apa, Xiao Fan? Apakah ada yang salah? Ye Bufan bertanya, berapa banyak industri yang dimiliki Angel Pharmaceutical di Barat? 1 perusahaan induk, 5 anak perusahaan, semuanya besar perusahaan terdaftar, dan total asetnya harus mencapai sekitar 500 miliar. Seperti kata pepatah, mengenal diri sendiri dan musuh tidak akan pernah membawa kekalahan, dan Su Ruyue mengetahui situasi Angel Pharmaceutical dengan sangat menyeluruh. Senyuman muncul di bibir Ye Bufan, Angel Pharmaceutical telah menyuntikkan semua dana ke pihak Tiongkok kita, apa yang akan terjadi pada mereka? Bab 1035, menyelinap menyerang sarang. Su Ruyue dan yang lainnya adalah wanita yang sangat cerdas. Setelah mendengar apa yang dia katakan, ekspresi mereka langsung berubah. Karena Angel Pharmaceutical telah menyuntikkan seluruh dananya ke pasar keuangan Tiongkok, pasar di sana pasti sangat kosong. Ini seperti berbaris berperang. Semua tentara dikirim, tetapi tidak ada yang menjaga sarangnya. Ketika Huo Kubing mengalahkan Xiongnu, dia mengandalkan kekuatan 800 kavaleri ringan untuk menyerang sarang Xiongnu yang tidak dijaga secara diam-diam, dan meraih kemenangan terbesar dengan kekuatan terkecil. Su Ruyue segera mengambil keputusan, sisa 300 miliar dana akan berhenti disuntikkan ke Tiongkok dan semuanya akan disuntikkan ke pasar keuangan Barat. Saat pasar saham Barat dibuka, kami akan segera melancarkan serangan terhadap salah satu perusahaan induk dan 5 cabang Tianxi Pharmaceutical. Dengan pada saat yang sama, Tiongkok tidak boleh mengambil tindakan terlalu besar. Mereka hanya perlu setara dengan pihak lain, atau bahkan berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Sehingga Angel Pharmaceuticals dapat merasakan bahwa kita mungkin akan bangkrut kapan saja, waktu, dan kemudian menyuntikkan semua dana ke pasar keuangan Huaxia. Petik 2. Ye Bufan memiliki senyuman di wajahnya. Dia adalah seorang jenius finansial, dan dia segera membuat keputusan yang tepat. Dengan cara ini, keuntungan maksimal bisa didapat dengan biaya minimal. Nampaknya aset Angel Pharmaceutical akan menjadi miliknya. Lu Bengxia pun segera mengambil tindakan, mulai mengerahkan dana, diam-diam memasuki pasar keuangan Barat, dan menunggu pasar saham dibuka untuk melancarkan serangan penembak jitu. Angel Pharmaceutical tidak menyadarinya. Mereka tidak tahu berapa banyak uang yang telah dikumpulkan Ye Bufan, apalagi 300 miliar sudah masuk ke sarangnya. Sepanjang pagi dipenuhi dengan tata letak yang konstan dan suntikan modal, tetapi tidak banyak tindakan yang dilakukan. Saat pasar dibuka pada sore hari, pasar saham China akhirnya mulai bergerak. Untuk mencegah pihak lain melihat niat sebenarnya, Ye Bufan berinisiatif melancarkan serangan dan mulai menyerang saham grup Yuanhua dengan sejumlah kecil dana. Namun, serangan sebesar ini tidak akan menimbulkan banyak masalah sama sekali. Setelah saham grup Yuanhua turun sedikit, sahamnya langsung naik. Hal ini benar-benar memicu perang finansial. Cantona mulai mengambil tindakan terhadap perusahaan-perusahaan grup Hongmeng, grup Su, dan keluarga Changsun mulai turun dengan cepat di bawah tekanan uang dalam jumlah besar. Su Ruyue dan Lu Bengxia berpura-pura lengah, dan hanya menggunakan dana di tangan mereka untuk memulai serangan balik setelah harga saham turun 5%. Harga saham perlahan mundur, namun masih mempertahankan penurunan sekitar 1%. Di layar lebar kantor Gou Yuanhua, Cantona tertawa penuh kemenangan. Sepertinya Ye Bufan tidak menyangka bahwa saya akan mengambil tindakan terhadap grup Hongmeng dan grup Su. Dia benar-benar lengah. Gou Yuanhua mengikuti dengan ekspresi menyanjung di wajahnya. Ya, perhatian orang itu tertuju grup Yuanhua. Saya tidak menyangka bos akan membuat masalah sebesar itu. Cantona tertawa, jelas menikmati sanjungan itu. Sudah terlambat bagi mereka untuk menolak saat ini.
Mereka terus menginvestasikan uang pada saya. Saya yakin mereka tidak akan bertahan lama dan akan segera runtuh. Di bawah komandonya, para pedagang terus menyuntikkan dana dan terus menekan grup Hongmeng dan saham Su Group dan Changsun. Pada awalnya, Cantona dan Gou Yuanhua sangat optimis, tetapi seiring berjalannya waktu, mereka terkejut saat mengetahui bahwa pihak lain seperti Xiao Qiang yang tak terkalahkan. Meski selalu dirugikan, meski stoknya terus turun, namun hanya bertahan di kisaran 1 hingga 2%, dan masih jauh dari keruntuhan. Saat ini dana 500 miliar yang mereka siapkan hampir habis, namun Li Zifan sebesar 200 miliar belum ikut perang. Sial, dari mana anak ini mengumpulkan begitu banyak uang? Cantona mengumpat frustasi. Awalnya saya mengira akan mudah membuat saham lawan runtuh, tapi saya tidak menyangka akan tahan lama. Gou Yuanhua berkata, "Bos, jangan khawatir. Menurut tebakan saya, Ye Bufan sudah berada di ujung kekuatannya. Yang mereka gunakan sekarang seharusnya adalah semua dana dari 3 perusahaan. Saat kita bekerja lebih keras besok, mereka akan melakukannya benar-benar runtuh." Cantona mengangguk, dia setuju dengan pandangan ini dan merasa bahwa pihak lain telah mencapai batasnya. Oke, biarkan saja seperti itu untuk hari ini. Setelah pasar dibuka besok, kita akan berusaha sekuat tenaga untuk mengalahkan mereka sepenuhnya. Saatnya menutup pasar saham, dan perang finansial hari ini telah berhenti. Petik 2. Ada perbedaan waktu 12 jam antara Tiongkok dan Barat. Saat pasar saham di sini tutup, kebetulan saat itu pukul 3 atau 4 pagi di Barat. Cantona merasa bersemangat ketika dia berpikir bahwa dia akan segera dapat memperoleh aset ratusan miliar, dan dia membawa sekretaris wanitanya ke kantor. Mereka berdua bolak-balik, dan saat dia pergi tidur, waktu sudah menunjukkan pukul 6 atau 7 pagi. Tapi dia baru saja tidur sebentar ketika dia dibangunkan oleh telepon berdering. Cantona awalnya tidak mau menjawabnya, tapi teleponnya terus berdering, jadi dia tidak punya pilihan selain mengambil alih. Saya melihat sekilas ke ide penelepon dan melihat bahwa itu adalah manajer departemen yang bertanggung jawab atas pasar keuangan. Rooney, sial, kamu mengganggu mimpi indahku. Kamu harus memberiku penjelasan hari ini, kalau tidak gajimu akan dipotong selama 3 bulan. Cantona sedang melampiaskan ketidakpuasannya, tapi buru-buru disela oleh Rooney. Bosnya tidak baik, terjadi sesuatu. Apa yang bisa terjadi? Panik saja. Cantona mengatakan ini, tapi dia juga duduk dari tempat tidur, menghilangkan rasa kantuk. Bos, saham kita tiba-tiba diserang pagi ini. Saham Angel Pharmaceuticals dan 5 anak perusahaannya anjlok, sekarang turun 5%. Setelah mendengar berita itu, Cantona tiba-tiba tidak bisa tidur. Secara umum, penurunan saham sebesar 12% dianggap sebagai fluktuasi normal, namun penurunan tiba-tiba sebesar 5% ini menunjukkan adanya masalah. Bagaimana pasarnya? Apakah semuanya turun? Jika pasar secara keseluruhan turun, itu masuk akal. Rooney menjelaskan, tidak, pasar normal dan bahkan naik sedikit. Hanya 6 saham kami yang jatuh secara keseluruhan. Saat ini, ekspresi Cantona menjadi berat. Hanya 6 saham yang dipegangnya. Jika jatuh, jelas ada seseorang sedang mengecam diri mereka sendiri. Sialan, beritahu aku siapa yang melakukannya, dan aku akan menendang bolanya keluar. Dia sangat kesal, tapi tidak ada yang mengira itu Ye Bufan. Dalam benak Cantona, sejumlah besar uang telah terperangkap di Tiongkok, jadi alangkah baiknya jika bisa melindungi dirinya sendiri, tapi dia tidak punya kemampuan datang ke sini untuk mengambil sahamnya sendiri. Serangan mendadak ini pasti disebabkan oleh pihak lawan di Barat yang mendapat berita tersebut dan kemudian memanfaatkannya. Menurut rencana sebelumnya, dengan mengandalkan keuntungan luar biasa dari dana yang berlimpah, dia akan mengalahkan pihak Ye Bufan dengan serangan kilat, dan hanya perlu 1 atau 2 hari untuk mendapatkan kembali dana tersebut dengan cepat. Selama Angel Pharmaceutical menjaga kerahasiaannya dengan baik, hal itu tidak akan berdampak banyak. Namun dia tidak menyangka bahwa Tiongkok tidak membuat kemajuan pesat, malah semua dana tertahan, dan terjadi kebakaran di halaman belakang. Cantona bertanya dengan marah, berapa banyak dana yang kita miliki sekarang? Rooney berkata, bos, kami tidak punya 1 sen pun lagi.
Anda lupa bahwa Anda sudah menghabiskan semua modal kerja kemarin. Sial, apa maksudmu? Apakah kita hanya melihat mereka menekan saham saya? Cantona meraung gila, tapi Rooney penuh dengan keluhan. Kaulah yang mengambil uang itu. Setelah pergi, dia berbalik dan memarahiku lagi. Ini sepenuhnya karena ketidakmampuan Anda. Apa hubungannya dengan saya? Bab 1036 Kenapa bukan laki-laki? Namun, menghadapi bos yang geram itu, Rooney hanya berani memikirkannya dalam benaknya, namun tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Bos, apa yang harus kita lakukan? Cantona menarik napas dalam-dalam, menahan amarah di dalam hatinya, berpikir sejenak dan berkata, apalagi yang bisa kita lakukan? Segera kumpulkan dana untuk melancarkan serangan balik, stok kami tertekan. Petik 2. Secara umum, penurunan kecil pada saham masih dalam kisaran yang dapat diterima. Jika penurunannya terlalu besar dan menyebabkan kepanikan pasar serta seluruh investor modal dan retail melakukan aksi jual, maka hal tersebut akan menjadi bencana. Rooney berkata dengan malu, tetapi kami benar-benar tidak memiliki dana. Kami harus menemukan jalan tanpa uang. Kami tidak bisa hanya duduk diam dan menunggu kematian. Cantona berkata, gunakan semua koneksi kami di bank segera untuk membawa mortgage ekuitas Angel Pharmaceutical dan segera mengambil pinjaman untuk menyuntikkan darah ke pasar saham secepat mungkin. Bos, berapa banyak yang siap kita pinjam? Cantona ragu-ragu, 100 miliar, mungkin tidak terlalu sedikit sudah cukup. Petik 2. Sampai saat ini, dia tidak menyadari betapa seriusnya masalahnya. Dia merasa bahwa meskipun dia mengambil pinjaman ekuitas hipotek, dia akan dapat membayar kembali pinjaman tersebut segera setelah pihak Tiongkok meraih kemenangan besar dan kemenangan besar, dana dikembalikan. Tidak memerlukan bunga yang besar, itu hanya sedikit bantuan kepada para vampir di bank. Saya tahu, bos, saya akan segera melakukannya, kata Rooney dan segera menutup telepon. Hari sudah malam di Tiongkok, dan seluruh gedung Su Group terang benderang. Suruyue dan yang lainnya berkumpul di depan komputer, melihat angka-angka yang muncul di layar dengan senyum bahagia di wajah mereka. Seorang Yimo berkata, Xiao Fan, metodemu sangat bagus. Kami baru saja menginvestasikan 50 miliar modal dan mengalahkan 6 perusahaan Angel Pharmaceutical. Kami tidak memiliki kemampuan untuk menolak sama sekali. Saya tidak tahu banyak tentang keuangan, saya juga tahu bahwa uang adalah darah kelangsungan hidup sebuah perusahaan. Sekarang Cantona telah mentransfer semua dana ke China, bagian belakangnya kosong, seperti wanita yang ditelanjangi, dan tentu saja tidak ada perlawanan. Kemampuan. Petik 2. Dongfang Huizong duduk di sebelahnya dengan segelas anggur merah dan mengerutkan bibirnya dan berkata, vulgar, berprasangka buruk, mengapa wanita telanjang? Petik 2. Oke, kamu kejam, kamu menang. Ye Bufan benar-benar marah pada wanita gila ini. Saat ini, Lu Bengxia menunjuk ke layar dan berkata, lihat, harga saham mulai naik. Angel Pharmaceutical telah menyuntikkan banyak dana. Semua orang melihat layar bersama-sama, dan tentu saja, harga saham tersebut 6 perusahaan di bawah Angel Pharmaceutical mulai bangkit perlahan. Seorang Yimo berkata, berapa banyak uang yang dapat mereka investasikan? Jari-jari Lu Bengxia bergerak cepat di atas keyboard, dengan cepat menanyakan kumpulan data satu demi satu, dan akhirnya berkata, berdasarkan situasi saat ini, perkiraan awal seharusnya adalah, ini tentang 100 miliar koin Huaxia. Wang Suening berkata, mereka menyuntikkan dana begitu cepat. Dari mana uang ini berasal? Suruyue berkata, kami terkejut dengan 50 miliar yuan tidak ada cadangan modal kerja. Dalam hal ini, tidak mungkin mengumpulkan uang dalam jumlah besar dengan cepat dengan meminjam. Tidak mungkin ada perusahaan yang menyisihkan modal kerja sebesar itu dan meminjamkannya. Sekaligus hanya satu cara, dan satu-satunya cara adalah mendapatkan pinjaman hipotek dari bank. Kami sudah memulai pinjaman hipotek, jadi mari kita tambahkan lebih banyak daya tembak. Ye Bufan menunjukkan senyuman, dia tetap tidak bisa melakukannya. Kita tahu bahwa begitu sebuah perusahaan menggadaikan ekuitasnya, perusahaan itu akan memaksakan dirinya ke dalam situasi yang menyedihkan. Jika Anda menang, Anda bisa dihidupkan kembali,
jika kalah, Anda akan dikutuk. Dalam situasi ini, Angel Pharmaceutical jelas tidak memiliki peluang untuk menang. Suruyue tersenyum dan berkata, dalam hal ini, Anda tidak boleh terlalu kasar. Biarkan pihak lain melihat sedikit harapan. Hanya dengan cara ini mereka akan terus menggadaikan dan meminjamkan, jika tidak, efeknya tidak akan baik. Setelahnya, berbicara, dia mengarahkan para pedagangnya. Operasi cepat memungkinkan saham Angel Group pulih, dari sebelumnya turun 5% menjadi 3%. Hal ini memberikan ilusi kepada pihak lain bahwa dananya sah, namun masih sedikit dan belum mencukupi. Benar saja, Cantona dari Angel Company sudah datang ke ruang kendali dan berdiri berdampingan dengan Rooney. Melihat harga sahamnya sempat rebound, akhirnya dia menghela nafas lega. Sepertinya kekuatan lawannya tidak kuat. Kalau mereka bekerja lebih keras, mereka bisa mengembalikan harga saham kita dan menjebak dananya. Kalau berani memanfaatkan Angel Pharmaceuticals kita, harus bayar harganya. Selama dana pihak lain tetap berada di pihak Anda selama 1 atau 2 hari, dan ketika sejumlah besar dana dari Tiongkok kembali, Anda dapat memakan pihak lain dalam 1 gigitan. Pada saat itu, bukan hanya tidak ada kerugian, tetapi sebaliknya, seseorang dapat memperoleh keuntungan lagi. Rooney berkata sambil meringis, bos, 100 miliar yang kita pinjam telah habis. Apa, begitu cepat habis? Cantona melirik ke layar lebar, ragu-ragu dan berkata, lanjutkan berbicara dengan bank. Hubungi kami ke sana dan pinjamkan 100 miliar lagi. Bos, vampir sialan itu baru saja mengambil 100 juta keuntungan kita. Rooney, Anda manajernya, Anda harus mengambil pandangan jangka panjang dan berhenti fokus pada uang kecil, cepatlah dan jangan biarkan hal-hal sialan ini lolos. Kata Cantona, beri mereka potongan harga, dan pastikan dana tersedia dengan cepat. Saya tahu, bos. Rooney sangat efisien. Siang hari, yang lain dana 100 juta tiba. Bos, semuanya sudah selesai. Lalu tunggu apa lagi? Cepat ambil semua dana mereka. Jangan biarkan orang-orang yang penuh kebencian ini melarikan diri. Cantona memasang ekspresi garang di wajahnya, berani melakukan serangan diam-diam Anda harus memberi pelajaran kepada pihak lain. Iya bos. Rooney mengiyakan dan segera mengarahkan 10 pedagangnya untuk mulai beroperasi. Di pihak Su Group, Lu Bengxia telah memantau pergerakan modal Angel Group. Saudari Ruyue, ada suntikan modal lagi di sana, sekitar 100 juta koin Huaxia. Cara lama, ambil semua uangnya dan biarkan harga saham turun 2%. Su Ruyue berkata sambil tersenyum, mengatur pasukan dengan tertib. Tak lama kemudian, harga saham Angel Pharmaceutical kembali naik, namun hanya naik sedikit hingga turun 2%. Masih tampak hijau dari kejauhan. Cantona sedang duduk di aula, memegang gelas anggur merah di satu tangan, dan berteriak dengan marah, sialan Rooney, mengapa efisiensimu begitu rendah? Saya ingin melihat warna merah, apakah kamu mengerti warna merah? Cepat naikkan harga saham saya. Rooney merentangkan tangannya dan berkata tanpa daya, bos, kita sudah kehabisan uang. Apa, bukankah kita baru saja meminjam 100 miliar? Bos, ini uang yang saya bicarakan. Saya meragukan pihak lain. Petik 2. Mereka sepertinya sedang bermain kucing-kucingan, menunggu kita menginvestasikan dana kita, lalu memakannya satu persatu. Petik 2. Masalah kegunaannya, mata uang di barat tidak hitam. Saya tidak punya akal sehat, tetapi banyak kata saat ini yang sensitif dan dapat dengan mudah diblokir. Untuk saat ini, anggap saja mereka menggunakan koin Huaxia, jadi jangan menukarnya bolak-balik, lihat saja dan itu akan keren. Bab 1037, menghasilkan banyak uang. Tidak mungkin, ini sama sekali tidak mungkin. Cantona seperti seorang penjudi yang kehilangan akal sehatnya, matanya merah, dan dia berteriak dengan marah, jika kamu pergi ke bank untuk memberiku pinjaman lagi, aku tidak percaya itu milik kita. Angel Pharmaceuticals akan kalah dari mereka. Bos, kita tidak bisa meminjam lagi. Mengapa kita tidak bisa meminjam uang? Apakah Anda bosnya atau saya bosnya? Rooney berkata, bos, pinjaman kita di bank telah dibuka. Setelah batas maksimum tercapai, orang tidak lagi meminjamkan kepada kami.
Ternyata Barat memiliki tinjauan yang lebih ketat terhadap pinjaman korporasi. Dalam kasus Angel Pharmaceutical, batas pinjaman maksimum adalah 200 miliar. Sialan, Cantona juga bereaksi, tapi kekalahan seperti ini membuatnya sangat tidak mau dan melemparkan gelas wine di tangannya ke tanah. Grup Su mengawasi lama sekali, tetapi tidak ada gerakan sama sekali. Beng Xia, apakah ada suntikan modal di sana? Tidak lagi. Saya pikir aset Angel Pharmaceutical seharusnya mencapai batas pinjaman. Lu Bengxia awalnya belajar keuangan di Barat. Dalam hal ini, kita tidak perlu terus bermain-main. Mari kita beri dia pukulan fatal. Setengah jam sebelum pasar saham Barat tutup, Suruyue melancarkan serangan umum. Puluhan pedagang bergotong royong membuang semua chip yang baru saja mereka kumpulkan secepat mungkin. Alhasil, harga saham Angel Pharmaceutical yang baru saja naik sedikit langsung terpuruk, bahkan hancur berkeping-keping. Sistem pasar saham Barat berbeda dengan China. Tidak ada batasan harga. Dalam waktu kurang dari 10 menit, ke-6 saham Angel Pharmaceuticals turun lebih dari 50%. Saat ini, pemegang saham Angel Pharmaceutical sedang panik. Semua orang mulai menjual sahamnya dengan panik dan segera kabur. Runtuh, bangkrut total, dan untuk beberapa saat para pemegang saham Angel Pharmaceutical meratap. Suruyue, sebaliknya, memanfaatkan kesempatan untuk menjual dengan harga tinggi dan membeli dengan harga rendah, dan terus melakukan short selling. Ketika pasar saham Barat resmi ditutup, mereka meraih kemenangan besar. Lu Bengxia dengan cepat menghitung data hari ini, dan semua orang berkumpul dengan penuh semangat, menunggu untuk melihat hasil hari ini. Statistiknya dengan cepat selesai, dan wajahnya menunjukkan kegembiraan sebagai pemenang. Ye Bufan bertanya, bagaimana hasilnya? Lu Bengxia berkata dengan penuh semangat, hasilnya melebihi ekspektasi kami sebelumnya. Kami hanya menggunakan dana 100 miliar untuk menguasai 40% saham Angel Pharmaceutical. Dan ini baru permulaan, masih ada banyak pemegangnya belum punya waktu untuk bereaksi hari ini, dan pasti akan ada banyak penjualan saat pasar dibuka berikutnya. Kami akan membeli banyak saat itu, dan kami dapat mengontrol lebih banyak ekuitas. Qin Cucu berkata dengan penuh semangat, dana 100 miliar menguasai 40% Tianxi Pharmaceutical adalah perusahaan besar dengan aset 500 miliar. Biasanya, 40% seharusnya bernilai 200 miliar. Kami telah menghasilkan banyak uang kali ini. Suruyue tampak percaya diri, ini adil awalnya, Angel. Kelompoknya juga sudah menyiapkan dana 500 miliar menunggu kita mendapatkannya. Seorang Yimo berkata dengan gembira, sial, sudah waktunya mereka membayar kembali karena membiarkan dia memanfaatkan pengobatan Tiongkok kita. Saat ini, pasar saham Barat tutup, dan saat itu sudah pukul 3 atau 4 pagi di Tiongkok. Masih ada pertempuran penting yang harus dilakukan di sini besok pagi, jadi semua orang bergegas kembali ke kamar untuk memanfaatkan waktu istirahat. Grup Su memiliki cukup kamar, jadi Suruyue mengatur kamar untuk semua orang, dan kemudian kembali beristirahat. Ye Bufan kembali ke kamarnya, dia baru saja selesai mencuci dan hendak pergi tidur. Tiba-tiba pintu terbuka dan bayangan hitam muncul dari luar. Setelah dia melihat dengan jelas bahwa itu adalah Dongfang Huizong, dia menyebarkan energi yang terkondensasi. Ini hampir fajar, mengapa kamu ada di sini? Petik 2. Bagaimana menurutmu? Saya tidak dapat membantu dengan persediaan keuangan, dan tidak perlu memulihkan diri. Aku hanya ingin melihat seperti apa pria yang ditelanjangi, dan aku tidak memiliki kemampuan untuk menolaknya. Setelah mengatakan ini, dia menyatukan kedua tangannya, dan tak lama kemudian pakaian Ye Bufan terkoyak-koyak. Ye Bufan tampak tidak berdaya. Benar-benar tidak ada yang bisa dia lakukan saat bertemu wanita gila ini. Tinggal beberapa jam lagi. Ada yang harus kulakukan besok. Aku tidak peduli. Lagi pula, aku tidak perlu mengisi ulang bateraiku, dan kamu juga tidak perlu melakukannya. Ayo pergi dan mati. Petik 2. Dongfang Huizong masih melanjutkan caranya yang sederhana dan kasar. Gaya, dia juga melucuti senjatanya dan dengan cepat melemparkan Ye Bufan ke tempat tidur. Aku benar-benar membuatmu terkesan.
Ye Bufan tidak punya pilihan selain mengangkat tangannya untuk membuat penghalang kedap suara, dan kemudian melawan serangan Dong Fang Huizong dengan seluruh kekuatannya. Di Angel Pharmaceuticals, Cantona menjadi gila. Sebelum sesuatu terjadi di Tiongkok, sarang lama saya di sini telah diambil. Tak hanya kehilangan dana 200 miliar, ia juga membiarkan dana misterius menguasai sejumlah besar saham. Ini jelas bukan hal yang baik baginya. Sekarang dia telah menggadaikan sejumlah besar ekuitas di bank. Jika dana tersebut tidak dapat segera ditarik dari Tiongkok dan ekuitas yang digadaikan pulih, Angel Pharmaceutical akan berpindah tangan hari itu. Dengan cara ini, Tiongkok menjadi sangat penting. Setelah ragu-ragu, dia menghubungi nomor Gou Yuanhua lagi. Saat ini di Hua Xiaxia masih gelap, dan Gou Yuanhua sedang tidur nyenyak, tetapi dia dipanggil oleh panggilan tergesa-gesa dari Cantona. Bos, ada apa? Melihat itu panggilan Cantona, Gou Yuanhua dengan cepat menekan tombol jawab dan mencoba menjernihkan pikirannya. Suara berat Cantona terdengar di telepon, segera gunakan semua kontak Anda untuk menghubungi bank, gadaikan ekuitas grup Yuanhua. Dan cobalah yang terbaik untuk meminjam sebanyak mungkin untuk memastikan bahwa kami memiliki cukup dana. Bos, kami sudah menyiapkan 700 miliar di sini. Bukankah itu cukup? Entahlah. Singkatnya, semakin banyak dana, semakin baik. Setelah insiden Angel Pharmaceutical dikecam, dia merasakan perasaan yang tidak bisa dijelaskan ketidakpuasan di hatinya. Melihat kembali proses pengurasan dana sebesar 200 miliar saat ini, pihak lain memiliki keunggulan absolut dalam dana, namun tidak segera melancarkan serangan besar-besaran. Tujuannya adalah untuk menarik dananya sendiri untuk memasuki pasar. Tapi melihat ke belakang sekarang, saya melihat bahwa negara ini mirip dengan Tiongkok. Dana di pihak mereka sepertinya memiliki keuntungan yang sangat besar, namun mereka tidak bisa sepenuhnya mengalahkan lawannya. Kalau ini juga tipuan pihak lain, dan tujuannya untuk menjebak dana sendiri, maka buruk sekali. Begitu ide ini terlintas di benaknya, dia langsung berkeringat dingin. Sarang lama baru saja dirampas, jika China juga kalah, maka Angel Pharmaceutical yang telah bekerja kerasnya selama bertahun-tahun akan tamat seluruhnya. Karena itu, dia meminta Gou Yuanhua untuk berjuang mati-matian demi mendapatkan dana. Tiongkok jelas merupakan perang yang tidak boleh hilang. Saya kenal bos, sekarang saya akan meminta orang untuk menyiapkan materi, dan pergi ke bank untuk mengumpulkan dana saat fajar. Gou Yuanhua juga menyadari bahwa situasinya mendesak, bangkit dari tempat tidur, merapikan, dan memanggilnya karyawan untuk menyiapkan bahan untuk hipotek ekuitas. Semuanya sudah siap, dan sebelum berangkat kerja, saya datang ke bank lebih awal untuk menunggu. Bab 1038 Kehilangan Segalanya. Gou Yuanhua menggunakan kontak yang dia kumpulkan selama bertahun-tahun, yang mungkin membawa manfaat yang tak terhitung jumlahnya, dan dia bisa mendapatkan dana 50 miliar sebelum pasar saham dibuka. Meski jumlah uang ini tidak seberapa dibandingkan dengan 700 miliar sebelumnya, namun akhirnya membuat saya lebih percaya diri. Segera pasar saham dibuka, dan kali ini Cantona secara pribadi mengambil alih komando. Sejak awal, dia melancarkan serangan ganas menggunakan perusahaan-perusahaan di bawah grup Yuanhua, grup Su, grup Hongmeng, dan keluarga Changsun sebagai medan perang. Tujuannya sederhana, untuk segera mengalahkan Ye Bufan, segera menarik dana, dan mendapatkan kembali saham Angel Pharmaceutical yang hilang. Di bawah kendalinya, dana 50 miliar yang baru saja dikumpulkan Gou Yuanhua dengan cepat memasuki medan perang. Pada saat yang sama, dia menelepon orang yang bertanggung jawab atas dana Lizzy dan meminta mereka untuk segera bergabung dalam perang dan menjual stok ini dengan cepat, sehingga mengalahkan mereka sepenuhnya. Di bawah serangan yang kuat, pasar saham dengan cepat merespons. Saham grup Yuanhua naik tajam, sedangkan saham grup Su, grup Hongmeng, dan keluarga Changsun semuanya turun dengan tingkat yang berbeda-beda. Di ruang komando, Su Ruyue dan yang lainnya menatap layar di depan mereka. Seorang Yimo berkata, Angel Pharmaceuticals datang dengan sangat ganas kali ini. Lu Bengxia tersenyum dan berkata, sungguh menyakitkan karena dipukuli oleh kami kemarin. Saya ingin sekali mendapatkan kembali dana tersebut dan kembali untuk menyelamatkan sarangnya. Aku di sini,
Aku masih ingin kembali, apa pendapat kita tentang Tiongkok? Su Ruyue tersenyum dingin dan segera memerintahkan para pedagangnya untuk melancarkan serangan balik. Tak lama kemudian, saham-saham yang baru saja jatuh ditarik kembali dengan kuat, dan saham-saham Yuanhua Group silih berganti ditekan dan segera kembali ke titik sebelumnya. Cantona melompat, sialan orang-orang China, berapa banyak uang yang mereka miliki. 500 miliar yuan ditambah 200 miliar dari dana Lizzie, ditambah 50 miliar yang baru saja dikumpulkan, ini adalah keseluruhan investasi 750 miliar, tetapi masih belum bisa dikalahkan lawan. Rooney yang lama berdiri diam berkata, "Bos, sepertinya kita tertipu. Caranya sama persis seperti kemarin. Tujuannya agar kita menginvestasikan lebih banyak dana. Sialan China, bagaimana dia bisa punya begitu banyak uang? Berapa biayanya?" Cantona tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Pasar saham barat tutup kemarin, dan dana itu tidak dapat dipindahkan. Semuanya terkunci di dalam pasar saham. Dan pihak lain di depannya menunjukkan bahwa dia tidak kalah dengan kekuatannya sendiri, yang mungkin berjumlah dana hingga triliunan. Di grup Yuanhua, Gou Yuanhua tampak bersemangat sekarang. Dia sedang menunggu hadiah berdasarkan kemampuannya, dan kemudian menginjak-injak Ye Bufan dengan kejam. Namun kini tampaknya situasinya tidak sesederhana itu. Pihak saya sudah kehabisan peluru, namun pihak lain masih memiliki daya tembak yang cukup, dan belum ada tanda-tanda akan dikalahkan. Dia buru-buru memutar nomor telepon Cantona, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya saya, siapa yang harus saya tanyakan? Saat ini, Cantona menyadari bahwa dia telah dibodohi dan menjadi marah. Rooney di sebelahnya menghibur, "Bos, sekarang bukan waktunya untuk marah. Larilah sebanyak yang Anda bisa, jika tidak seluruh pasukan akan dimusnahkan." Cantona menarik napas dalam-dalam, menekan amarah di dalam hatinya, dan menginginkan untuk mundur, tapi sedikit tidak mau melakukannya. Jika dia benar-benar dievakuasi, kerugiannya kali ini akan sangat besar. Mari kita tunggu dan lihat. Dana pihak lain tidak memiliki keuntungan sekarang, jadi kita tidak bisa memberi mereka keuntungan begitu saja. Di sisi Su Group, Su Ruyue memandang Lu Bengxia, "Bagaimana, kan? Ada suntikan modal di sana?" "Tidak lagi. Tampaknya Angel Pharmaceutical telah menghabiskan semua pelurunya." Petik 2. Dalam hal ini, mari kita mulai serangan umum. Jangan biarkan dia melarikan diri. Su Ruyue tersenyum sedikit, lalu memberi perintah untuk serangan umum. Dia dengan cepat memanipulasi keyboard di tangannya dan menginvestasikan semua dana di tangannya. "Ketika saya menyerang saham Angel Pharmaceutical kemarin, saya melihat bahwa saya memiliki peluang menang dan menarik dana 100 miliar sebelum pasar ditutup. Saat ini, ditambah 700 miliar kemarin, seluruh 800 miliar diinvestasikan di medan perang." Pada saat yang sama, Ye Bufan memutar nomor telepon Howard dan memberitahu Lizzie bahwa dana tersebut akan mengkhianatinya. Di Angel Pharmaceuticals, Rooney menatap layar elektronik dengan gugup. Tiba-tiba, data di layar berubah drastis. "Tidak, bos, mereka mulai melakukan serangan balik, dan serangannya sangat sengit." "Bagaimana mungkin? Dari mana Anda mendapatkan begitu banyak uang?" Melihat dia akan kehilangan segalanya, mata Cantona menjadi merah darah dan dia melambai tinjunya dan berteriak, "Tunggu. Saya akan menelepon Lizzie Fan sekarang dan meminta mereka untuk terus menyuntikkan dana. Paling buruk, saya akan membagi lebih banyak keuntungan dengan mereka, jika tidak semua orang akan hancur. Masih layak, lagi pula Lizzie Fan kuat, kalaupun kita keluarkan ratusan miliar lebih, tidak masalah. Apalagi pihak lain juga sudah menginvestasikan 200 miliar di dalamnya. Jika kalah, mereka tidak akan mendapat keuntungan apapun." Saat dia mengangkat ponselnya, Rooney kembali berteriak panik, "Bosnya jahat, sesuatu yang buruk akan terjadi." "Siapa namamu? Ada apa?" teriak Cantona dengan marah. "Bos, ada pengkhianatan di Lizzie Fan. Semua dana diinvestasikan di pihak lain dan kami mengikuti mereka." "Apa? Bagaimana ini mungkin?" Cantona membuka mulutnya karena terkejut dan tidak bisa menutupnya untuk lama. Masalahnya selesai. Itu di luar dugaannya. Di matanya, Ye Bufan hanyalah orang Tionghoa.
Bagaimana dia bisa ada hubungannya dengan Li Zifan, apalagi bergabung untuk menghadapinya. Namun faktanya ada di depan mata kita, ketika dana Li Zifan dan Ye Bufan digabung, langsung mencapai skala 1 triliun, sedangkan di sini hanya sedikit di atas 500 miliar. Kesenjangan kekuatan yang sangat besar membuat mereka tidak memiliki ruang untuk melawan, dan mereka hampir seketika kewalahan oleh dana lawan yang berlimpah. Sudah berakhir bos, kita sudah selesai. Rooney tampak kalah saat ini, meski mereka ingin menarik dananya, sudah terlambat. Brengsek, Owen sialan, apa yang akan dia lakukan? Cantona mengangkat telepon dan segera menghubungi nomor telepon Owen, kepala Li Zifan. Sayangnya, setelah menelepon beberapa kali, dia diingatkan bahwa telepon dimatikan. Pada saat ini, dia sepenuhnya memahami bahwa ini adalah jebakan yang dibuat oleh Li Zifan dan Ye Bufan, tetapi dia tidak menyadarinya dan terjun ke dalamnya. Lebih dari 500 miliar dana hilang, ekuitas Angel Pharmaceutical digadaikan, dan ekuitas grup Yuanhua digadaikan. Hanya dalam 1 hari, dia berubah dari miliarder menjadi miskin. Cantona kembali ke kantornya, mengusir semua orang, lalu menghancurkan semua yang ada di ruangan itu untuk melampiaskan amarahnya. Setelah sekian lama, dia tidak lagi memiliki kekuatan tersisa dan duduk di tanah. Tidak, aku tidak bisa mengakui kekalahan seperti ini. Aku harus menemukan cara untuk mendapatkan kembali semua yang hilang. Sebuah ide tiba-tiba terlintas di benaknya, dan mata merah darah Cantona kembali bersinar. Dia berjuang untuk bangkit dari tanah, membuka laci di kantornya, dan dengan tangan gemetar mengeluarkan kartu nama dari bawah. Kartu nama itu terlihat biasa saja, tidak ada informasi di dalamnya, hanya serangkaian nomor telepon. Ini diserahkan kepadanya oleh seorang manajer pembunuh di dunia bawah tanah, memberitahunya bahwa dia bisa menghubungi semua penguasa web gelap selama dia punya cukup uang. Cantona meraih telepon dan memutar nomor di telepon itu. Setelah beberapa saat, sebuah suara yang dalam terdengar dari sana, apa yang kamu inginkan dariku? Bab 1039, Membunuh Cantona. Bantu aku menghubungi kematian nomor 1 di web gelap. Apa, kamu sebenarnya ingin menemukan penguasa kematian? Petik 2. Ya, aku ingin Dewa Kematian melakukan sesuatu untukku. Sebenarnya, tidak perlu merepotkan Dewa Kematian. Kami memiliki banyak master di web gelap. Orang lain juga bisa melakukan sesuatu untukmu, selama karena kamu membayar cukup. Tidak, aku masalah ini sangat penting dan harus diselesaikan oleh kematian. Kata Cantona tegas. Oke, tapi jika Anda ingin penguasa kematian mengambil tindakan, Anda harus membayar setidaknya $1 miliar AS. Ya, saya bersedia membayar harga ini. Cantona jelas sudah siap secara mental untuk itu. Baiklah kalau begitu, beritahu saya apa misi Anda. Saya akan melapor kepada Lord Death sekarang. Jika Anda setuju, saya masih perlu membuat keputusan. Cantona berkata, minta Death untuk membantu saya pergi ke China untuk menangkap seorang pria bernama Hai Bufan. Aku ingin hidup, bukan mati. Tunggu teleponku, katanya dan menutup telepon. Cantona meletakkan telepon di atas meja teh dan duduk di sofa, menatap telepon, menunggu jawaban dari pihak lain. Ini adalah harapan terakhirnya. Selama Dewa Kematian bisa menangkap Ye Bufan, dia akan bisa menggunakan dia sebagai sandera, mengembalikan semua dananya, dan bahkan mendapat keuntungan besar. Ambil uangnya dan potong anak ini sampai mati dengan 1000 pisau. Karena itu, ia menghabiskan seluruh dananya yang hanya 1 miliar sebagai biaya perekrutan Dewa Kematian. Setelah menunggu lama, tetap tidak ada pergerakan di telepon. Cantona berdiri, berbalik 2 kali, dan berkata dengan marah, Dewa Kematian sialan ini, apakah kamu setuju atau tidak? Petik 2. Apakah kamu memarahiku? Suaranya dingin dan menusuk tulang, bahkan dipenuhi dengan niat membunuh. Cantona terkejut, dan ketika dia menoleh ke belakang, sosok hitam muncul di belakangnya. Pria ini mengenakan jubah hitam besar, menutupi seluruh tubuhnya begitu erat hingga penampilannya bahkan tidak terlihat dengan jelas. Dalam kegelapan, pria ini memancarkan niat membunuh yang kuat, benar-benar seperti Dewa Kematian yang keluar dari neraka. Kamu, apakah kamu Dewa Kematian? Merasakan kekuatan Dewa Kematian,
Suara Cantona bergetar tak terkendali. Namun, hatinya masih sangat bahagia. Semakin kuat Dewa Kematian, semakin besar peluangnya untuk sukses. Apakah kamu mencariku? Suara kematian masih dingin, seolah tidak ada kehidupan sama sekali. Tuan Kematian, saya ingin merepotkan Anda untuk melakukan sesuatu untuk saya. Pergi ke China untuk menangkap seorang anak laki-laki bernama Ye Bufan. Saya bersedia membayar Anda biaya yang Anda perlukan. Aturan saya adalah $1 miliar AS, bayar dulu. Setelah Howard selesai berbicara, dia menggoyangkan lengan bajunya, dan selembar kertas terbang di depan Cantona. Ini nomor rekeningnya, transfer uangnya. Jangan khawatir, saya akan membayarnya sekarang. Cantona telah mendengar aturan Lord Death sebelumnya, dan tanpa ragu-ragu, dia langsung mentransfer semua $1 miliar AS miliknya. Ditransfer ke akun itu. Tuan Kematian, saya sudah mengirimkan uangnya, dan saya ingin merepotkan Anda untuk pergi ke China. Tidak perlu terlalu merepotkan. Karena Anda sudah membayar uangnya, Anda bisa mati sekarang. Setelah selesai berbicara, Sang Kematian berkata. Sambil gemetar, sabit hitam muncul di telapak tangannya, dan aura pembunuh di tubuhnya tiba-tiba pecah, lebih dari 100 kali lebih kuat dari sebelumnya. Cantona hampir kencing di celana karena ketakutan, dan berkata dengan gemetar, Tuan Kematian, apa yang kamu lakukan? Tapi sebelum dia selesai berbicara, sabit di tangan kematian telah menggores lehernya, berwarna merah cerah darah berceceran. Mata Cantona membelalak dan dia terjatuh ke belakang dengan sangat enggan. Dia tidak mengerti kenapa sampai kematiannya. Setelah melakukan semua ini, Death mengeluarkan ponselnya dari sakunya dan memutar nomor telepon. Tuan, sesuai instruksi Anda, saya telah membunuh Cantona, dan $1 miliar AS telah ditransfer ke rekening Anda. Kerja bagus. Orang di telepon berkata dengan lembut, dan kemudian menutup telepon. Dewa Kematian meletakkan ponselnya dan melirik ke arah Cantona yang terjatuh ke tanah. Kamu benar-benar bodoh, kamu sebenarnya memintaku untuk berurusan dengan tuannya. Jika dia tidak pernah muncul. Sebuah mobil hitam di ibu kota Kekaisaran Tiongkok melaju meninggalkan kota, dengan cepat sampai di jalan raya, dan bergegas ke kota Binhai di dekatnya. Menjelang sore, mobil melaju ke dermaga terbengkalai di pinggir pantai dan langsung parkir di tepi pantai. Pintu mobil terbuka dan keluarlah seorang pria yang mengenakan jaket, masker, dan kacamata hitam besar. Ia memegang koper di tangannya dan berjalan menuju tepi dermaga. Ini tidak lain adalah Gou Yuanhua, bos grup Yuanhua. Meskipun orang ini hanyalah seekor anjing yang menjilati, dia adalah anjing yang sangat licik. Ketika dia melihat bahwa pengobatan malaikat telah hancur, dia melarikan diri tanpa ragu-ragu. Dia tahu betul bahwa jika keadaan menjadi seperti ini dan menyebabkan kerugian yang begitu besar, bahkan jika Ye Bufan tidak membunuhnya, Cantona yang sangat marah tidak akan melepaskannya. Orang ini sudah lama mengetahui rute pelariannya. Mengetahui bahwa pesawat dan kereta api tidak aman, dia langsung berkendara ke kota Binhai. Terlebih lagi, dia telah menghubungi seorang penyelundup bertahun-tahun yang lalu, meninggalkan jalan keluar bagi dirinya sendiri. Kotak yang dibawanya sudah disiapkan sejak lama. Dia sudah menghasilkan banyak uang selama bertahun-tahun. Dia tidak berani menyimpannya di rekeningnya di hari kerja karena takut ketahuan oleh Cantona, jadi dia mengganti semuanya dengan berlian dan perhiasan. Ini tidak hanya akan membantu Anda merahasiakannya pada waktu normal, tetapi juga membantu Anda mengambilnya saat Anda melarikan diri. Meski kotak kecil ini tidak besar, kekayaan di dalamnya lebih dari 1 miliar koin huaxia. Gou Yuanhua menarik napas dalam-dalam, melihat sekeliling, dan melihat speedboat baru diparkir di tepi pantai. Ayo pergi. Berdiri di speedboat adalah seorang pria parubaya berusia 40-an atau 50-an. Dia tampak biasa saja, tipe pria yang tidak akan Anda temukan di tengah keramaian. Dia melirik ke arah Gou Yuanhua dan berkata dengan dingin, kamu boleh pergi jika kamu mau, bayar saja. Apa yang perlu kamu bayar? Uangku sudah dibayarkan kepada bosmu ular hitam. Cepat berlayar dan berhenti bicara omong kosong. Petik 2. Gou Yuanhua berkata sambil berbicara. Dia menoleh ke belakang,
takut Ye Bufan akan mengirim seseorang untuk mengejarnya. Bahkan master seperti Liu Ping dibunuh oleh lawannya, apalagi orang biasa seperti dirinya. Pria parubaya itu bergeming sama sekali, dia adalah dia, dan saya adalah saya. Jika Anda ingin mengambil perahu saya, Anda harus membayar. Saya benar-benar meyakinkan Anda, mengapa saya tidak memberi Anda uang saja. Go! Yuan Hua sangat ingin melarikan diri, dan juga tidak lagi peduli. Dia mengeluarkan dompetnya langsung dari sakunya dan melemparkan setumpuk koin huaxia yang baru. Pria parubaya itu melihat ke arah tumpukan uang dan menggelengkan kepalanya, tidak cukup. Itu tidak cukup. Jangan terlalu serakah, oke. Gou Yuanhua berkata dengan marah, katakan padaku, berapa harganya mau? Aku menginginkannya, hidupmu. Setelah pria parubaya itu selesai berbicara, otot-otot di wajahnya menggeliat dan langsung berubah menjadi penampilan Ye Bufan. Kamu sebenarnya adalah Ye Bufan. Melihat orang di depannya ternyata adalah Ye Bufan, Gou Yuanhua sangat ketakutan hingga dia kehilangan akal sehatnya. Saya pikir rencana pelarian saya sangat teliti, tetapi saya tidak menyangka orang-orang sudah menunggu di sini. Dia ingin melarikan diri dari perahu, tetapi sayangnya kakinya sangat ketakutan sehingga dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk berdiri. Gou Yuanhua berlutut di geladak sambil menjatuhkan diri, tolong biarkan aku pergi. Selama kamu melepaskan aku akan memberimu semua uangnya. Saat dia mengatakan ini, dia mengambil kotak di sebelahnya dan membuka tutupnya itu dipenuhi dengan perhiasan dan berlian. Itu mekar dengan cahaya yang menarik di bawah matahari terbenam. Petik 2. Bab 1040, Perusahaan Investasi Luar Biasa. Anda membantu tirani, bertindak sebagai penjahat, dan membantu Barat menindas pengobatan tradisional Tiongkok. Anda merampok kekayaan rakyat Tiongkok. Saya akan membantu Anda menyumbangkannya untuk pengobatan Tiongkok. Dia memindahkan kotak perhiasan itu sambil berpikir. Gou Yuanhua memasang ekspresi kaget di wajahnya, bertanya-tanya kemana Ye Bufan mengambil kotak itu. Pada saat yang sama, saya merasa patah hati, karena kekayaan yang saya kumpulkan selama bertahun-tahun hilang. Yang paling penting adalah pihak lain tidak berniat melepaskannya. Pergilah ke neraka. Setelah Ye Bufan selesai berbicara, gigi naga yang memancarkan cahaya dingin tiba-tiba muncul di telapak tangannya. Tidak, tolong jangan bunuh aku. Aku masih punya uang di sini. Aku akan segera memberikannya padamu. Gou Yuanhua tampak memohon, lalu mengulurkan tangan untuk menyentuh punggung bawahnya, lalu mengeluarkan pistol dan mengarahkannya ke kamu Bufan. Sayangnya, begitu dia mengangkat telapak tangannya, dia merasakan lengannya menjadi dingin, lalu tangan yang memegang pistol dan pistol itu jatuh ke tanah dalam sekejap. Ye Bufan mencibir di wajahnya. Bagaimana trik kecil seperti itu bisa berhasil di depannya? Gou Yuanhua melolong menyedihkan saat telapak tangannya dipotong. Merasakan niat membunuh yang kuat dalam diri Ye Bufan, dia menjadi sangat ketakutan. Tolong jangan bunuh aku, tolong jangan bunuh aku. Jika aku tidak membunuhmu, kamu seperti kamu yang menganggap pencuri sebagai ayahmu, lupakan nenek moyangmu, sembah orang asing, dan sengaja berencana berurusan dengan Tiongkok. Orang yang merupakan praktisi pengobatan Tiongkok, mengapa saya tidak membunuhmu? Orang sepertimu hanya akan menunggu untuk masuk neraka tingkat 18 setelah kematian. Gigi naga itu berkilat, lalu kepala Gou Yuanhua terbang tinggi. Hingga akhirnya, matanya terbuka lebar, jelas tidak mau mati seperti ini. Ye Bufan masuk ke kabin dan mengeluarkan tubuh lain. Ini adalah pria yang diatur oleh si ular untuk menunggu Gou Yuanhua di sini. Orang-orang ini biasanya menyelundupkan dan menjual narkoba serta melakukan segala jenis kejahatan, namun kini mereka mati secara tidak adil. Dia mengeluarkan semburan api pil, mengubah kedua mayat itu menjadi ketiadaan, lalu pergi dari sini. Ketika Ye Bufan kembali ke grup Su, ada pemandangan yang meriah di sini, dan semua orang bersorak atas kemenangan hari ini. Perang finansial ini merupakan kemenangan telak, tidak hanya mengalahkan Cantona dan Gou Yuanhua, tetapi juga menguasai grup Yuanhua dan Angel Pharmaceuticals. Ini jelas merupakan peristiwa penting dalam persiapan pengembangan pengobatan tradisional Tiongkok. Angel Pharmaceutical telah beroperasi di Barat selama bertahun-tahun.
Tidak hanya memiliki modal yang melimpah, tetapi juga memiliki soft power yang sangat kuat. Dengan itu, Longteng Pharmaceutical memiliki pijakan ketika memasuki Barat, sehingga terhindar dari banyak masalah dalam hal saluran penjualan dan aspek lainnya. Malam itu, Ye Bufan mengadakan pesta perayaan besar, dan semua orang pergi dengan gembira. Keesokan harinya, perusahaan investasi Bufan diam-diam didirikan. Perusahaan ini sepenuhnya direncanakan oleh Suru Yue, dengan Ye Bufan memegang 50% saham perusahaan sebagai ketuanya. Sisa 50% sahamnya akan dibagi oleh kekuatan lain yang terlibat dalam perang finansial di ibu kota kekaisaran sesuai dengan skala investasinya. Semula didasarkan pada prinsip keadilan dan kesukarelaan. Jika Anda tidak bersedia berpartisipasi, investasi ini dapat membagikan keuntungan sesuai dengan jumlah investasi sebelumnya. Hanya saja tidak ada satupun keluarga besar di ibu kota kekaisaran yang menarik modalnya. Berpartisipasi dalam perusahaan investasi Bufan berarti terikat dengan Ye Bufan di kapal perang. Maka didirikanlah perusahaan investasi, dengan Lu Bengxia sebagai presidennya. Perusahaan itu berkantor pusat di bekas kantor pusat Angel Pharmaceutical Group, dan segera dia menjabat dan bergegas ke barat. Ye Bufan memanggil Howard Sang Dewa Kematian lagi dan memintanya mengerahkan tenaga untuk memastikan keselamatan Lu Bengxia. Semua ini baru saja diatur, dan Suru Yue serta yang lainnya sibuk mengambil alih properti grup Yuanhua. Dia menjadi penjaga toko lepas tangan lagi dan kembali ke klinik pengobatan kuno sendirian. Begitu dia memasuki pintu, telepon di sakunya berdering. Itu adalah Yang Zhengdao, Direktur Administrasi Umum Kedokteran Tiongkok. Ketika panggilan tersambung, suara hangat Yang Zhengdao datang dari sisi lain. "Xiao Fan, apakah Anda punya waktu sekarang?" Ye Bufan memiliki kesan yang baik tentang dia dan berkata, "Saya kebetulan punya waktu luang, apa yang bisa saya lakukan untuk Direktur Yang?" "Xiao Fan, hari ini Asosiasi Medis Dunia akan pergi ke Universitas Kekaisaran Pengobatan Tradisional Tiongkok untuk mengadakan pertemuan pertukaran akademis. Pertemuan pertukaran ini sangat penting dan terkait dengan pembentukan citra pengobatan tradisional Tiongkok di dunia. Ada ketegangan di sekolah. Jika sesuatu yang tidak terduga terjadi, kami akan mengundang 2 tamu dengan keterampilan medis yang sangat baik untuk mengambil alih. Yang satu akan direkomendasikan sendiri, dan yang lainnya akan direkomendasikan oleh administrasi umum kedokteran kami jika Anda bersedia." "Ya," kata Ye Bufan. Setelah mewarisi sekte pengobatan kuno, ambisinya adalah mengembangkan pengobatan tradisional Tiongkok. Tentu saja, dia tidak akan menolak hal seperti ini yang bermanfaat bagi pengobatan tradisional Tiongkok. "Oke, sudah hampir waktunya. Aku akan menjemputmu sekarang." Waktu hampir habis. Audi A6 Yang Zhengdao diparkir di depan pusat medis, masuk ke dalam mobil, dan mereka berdua bergegas ke Imperial University of Traditional Pengobatan Tiongkok. Setelah naik bus, Ye Bufan bertanya, "Direktur Yang, apakah Anda ingin menghadiri pertemuan pertukaran ini secara langsung?" Biasanya, sebagai Direktur Administrasi Umum Kedokteran Tiongkok, Yang Zhengdao jelas merupakan tokoh berpangkat tinggi. "Saya tidak akan berpartisipasi dalam kegiatan tidak resmi tersebut." "Tentu saja Anda harus berpartisipasi. Pertemuan pertukaran ini sangat penting untuk pengembangan pengobatan tradisional Tiongkok. Ini jelas merupakan kesempatan sekali seumur hidup." Yang Zhengdao berkata dengan sungguh-sungguh, selama bertahun-tahun, pengobatan barat masyarakat telah mengambil sikap eksklusif terhadap pengobatan tradisional Tiongkok, dan tidak menerima pengobatan tradisional Tiongkok. Banyak orang mengatakan bahwa pengobatan tradisional Tiongkok adalah ilmu semu atau bahkan produk tahayul feodal. Anda dapat mendapatkan kepercayaan dari para ahli seperti Asosiasi Medis Dunia. Dengan pengakuan, pengobatan Tiongkok telah mengambil langkah penting untuk pergi ke luar negeri dan mendunia. Pada titik ini, dia menoleh ke arah Ye Bufan. "Xiao Fan, saya dengar Presiden Ellis mengatakan bahwa alasan mengapa dia mencoba yang terbaik untuk mempromosikan Asosiasi Medis Dunia kali ini. Perjalanan ke Tiongkok sepenuhnya disebabkan oleh Anda. Andalah yang membuatnya melihat keajaiban pengobatan Tiongkok kali ini." Ye Bufan tersenyum tipis. "Direktur memuji saya. Saya juga seorang praktisi pengobatan Tiongkok.
Penting untuk memberikan kontribusi pada pengobatan tradisional Tiongkok. Sangat terpuji bahwa kaum muda tidak sombong atau tidak sabar. Yang Zhengdao sering mengangguk. Pemuda ini tidak hanya memiliki keterampilan medis yang baik, tetapi juga memiliki karakter yang sangat baik. Namun, peluang dan risiko hidup berdampingan. Saya mendengar bahwa suara-suara di dalam asosiasi medis dunia tidak konsisten. Kecuali Presiden Ellis, banyak orang yang skeptis atau bahkan menentang pengobatan tradisional Tiongkok. Jadi pertukaran ini akan terjadi. Kesulitan bahkan bisa dikatakan menjadi pedang bermata dua. Jika Anda melakukannya dengan baik, Anda dapat memperbaiki nama pengobatan tradisional Tiongkok, membangun citra positif yang baik, dan membuat dunia tahu tentang pengobatan tradisional Tiongkok. Jika Anda tidak melakukannya dengan baik, Anda akan melakukannya hancurkan merek Anda dan coba lagi di masa mendatang. Sulit untuk membangun citra. Karena alasan inilah saya mengundang Anda ke sini sebagai kartu truf terakhir. Saya tahu bahwa meskipun Anda masih muda, keterampilan medis Anda jelas yang terbaik. Apapun yang terjadi, Anda harus memastikan keberhasilan pertemuan pertukaran. Kita tidak boleh membiarkan orang-orang meremehkan pengobatan Tiongkok. Petik 2. Jangan khawatir, Direktur, saya akan melakukan yang terbaik. Dalam hal keterampilan medis, Ye Bufan sangat percaya diri. Setengah jam kemudian, Audi A6 melaju ke Universitas Pengobatan Tradisional Cina Huaxia dan berhenti di depan sebuah gedung utama. Kedua orang itu turun dari mobil, dan seorang pria parubaya berusia 50-an segera datang dengan senyuman di wajahnya. Itu adalah Zhang Zicheng, Rektor Universitas Kekaisaran Pengobatan Tradisional Tiongkok.